Selamat datang, kami sudah mempelajari tumpukan materi analisis yang Anda kirimkan soal pergerakan saham Pakuan Jati atau PWON. Iya, Dan kasusnya ini bener-bener menarik perhatian ya. menarik banget. Bayangkan, harga saham tiba-tiba loncat tinggi pas pasar baru buka, terus langsung terkunci di batas atasnya. Dengan volume yang gila-gilaan, betul. Volume transaksinya meledak sampai 10 kali lipat dari biasanya. Jadi tugas kita hari ini simpel aja ya. Kita coba kupas tuntas apa sih yang sebetulnya kejadian, apa arti sinyal-sinyal di baliknya, dan skenario apa yang paling masuk akal. Mari kita bedah. Tepat. Dan penting untuk Anda pahami dari awal, ini bukan sekedar hari yang bagus buat PWON. Ini anomali. Anomali, ya. Sebuah peristiwa ekstrim. Ini terjadi waktu keseimbangan antara permintaan dan penawaran itu tiba-tiba rusak parah. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan telusuri logikanya. Mulai dari pemicunya apa, terus kita bedah 3 skenario utama yang bagus, netral, dan yang bahaya, sampai akhirnya kita rumuskan strategi paling praktis. Oke, mari kita mulai dari fakta dasarnya dulu ya. Analisis Anda kan mencatat harga tutup kemarin itu di 352. Betul, 352. Lalu pas pembukaan, harganya loncat ke 398, itu gap up yang besar banget, sekitar 13%. Dan nggak berhenti di situ. Iya, tanpa basa-basi langsung melesat ke 440, terus terkunci di auto reject atas atau ARA. Ini kan pada dasarnya kayak rem darurat dari bursa ya. Betul, untuk mendinginkan situasi. Yang tiba-tiba kejadian di saham ini. Apa yang bisa memicu demand shock se-ekstrim ini sih? Nah, yang menarik di sini tuh gimana pasar seolah memaksa harga buat naik. Ini bukan kenaikan biasa. Bukan ya? Bukan. Ini terjadi karena antrian beli itu udah numpuk tebel banget, bahkan dari sesi prapembukaan. Sementara di sisi lain, hampir nggak ada yang mau jual di harga bawah. Jadi pasar udah sepakat gitu ya? Harga kemarin nggak relevan lagi? Persis. Pemicunya, seperti yang disinggung di materi Anda, bisa macem-macem. Bisa jadi sentimen kuat kayak ekspektasi penurunan suku bunga BI, atau mungkin ada dana asing masuk diam-diam, atau bahkan aksi dari institusi besar. Intinya cuma satu berarti. Intinya cuma satu. Pasar lagi melakukan repricing, penilaian ulang valuasi saham ini dalam waktu super singkat. Nah, disinilah bagian yang paling menarik sekaligus bikin bingung. Volume yang masif itu. Iya. Analisis Anda menyebut 2 kemungkinan yang sangat bertolak belakang. Bisa jadi ini akumulasi agresif, di mana ada pemain besar lagi borong semua saham yang ada. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya, ini justru distribusi terselubung, di mana pemain lama diam-diam jualan besar-besaran di tengah euforia. Tunggu, ini kan kontradiktif ya. Iya, terdengar begitu. Satu sisi ada yang borong, di sisi lain mungkin ada yang jualan besar. Semuanya tersembunyi di balik satu angka volume itu. Jadi, dari data yang kita punya, apa petunjuk pertamanya? Anda menyoroti pertanyaan yang paling krusial di sini. Dan jawabannya, di hari pertama, seringkali masih abu-abu. Belum jelas ya? Belum, namun dalam konteks harga yang kekunci di ARA, artinya permintaan jauh melebihi penawaran, kecenderungannya lebih ke akumulasi di tahap awal. Oke. Pembelinya begitu agresif sampai penjualnya kewalahan. Tapi, dan ini penting banget, sumber Anda dengan tepat menekankan ini belum konklusif. Jadi ini baru babak pertama ya? Anggap aja begitu. Volume raksasa ini adalah bukti nyata adanya perpindahan kepemilikan saham secara masif. Pasar seolah udah menghitung di muka sebuah katalis positif yang akan datang. Mereka bertaruh besar. Jadi kalau kita lihat dari kacamata teknikal murni, ini breakout dengan momentum luar biasa. Semua level resistance dilewati gitu aja tanpa perlawanan. Tapi, ini hampir kedengaran terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Pasti ada risikonya kan? Tentu saja. Dan resikonya justru tersembunyi di dalam euforianya itu sendiri. Peringatan utamanya adalah gap atau lonjakan harga sebesar ini jarang banget bisa bertahan secara sehat tanpa ada koreksi. Pasti ada pullback ya? Potensi untuk pullback atau harga mundur sedikit buat ambil nafas dalam 1-3 hari ke depan itu sangat tinggi. Nah, disinilah resikonya mulai muncul. Resiko buat siapa nih? Buat semua. Buat Anda yang belum punya saham, resiko terbesarnya adalah FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan kereta terus masuk di harga puncak. Oke. Bagi yang sudah punya dari bawah, ini fase untuk merencanakan profit taking secara cerdas. Bukan saatnya serakah nambah posisi membabi buta. Ingat,
Harga naik cepat bukan berarti resikonya hilang. Justru seringkali resikonya baru muncul setelah pesta euforia ini selesai. Dan risiko itu bisa muncul dalam beberapa bentuk kan? Analisis Anda memetakan 3 kemungkinan jalan cerita nih. Ada yang bagus, ada yang biasa aja, dan ada yang benar-benar harus dihindari. Mari kita mulai dari yang paling optimis. Tentu, skenario pertama dalam analisis Anda itu bull continuation. Tren naiknya lanjut. Oke, ciri-cirinya gimana tuh? Di hari berikutnya, harga nggak langsung anjlok. Mungkin turun dikit, tapi mampu bertahan kuat di atas level psikologis 400. Volumenya? Volumenya juga penting. Tetap tinggi, tapi nggak se-ekstrim hari pertama, lebih stabil. Artinya apa itu? Ini sinyal kalau uang besar atau para pembeli agresif kemarin itu belum selesai belanja. Masih akumulasi, masih terus akumulasi. Nah, strateginya gimana? Kalau Anda sudah punya posisi, skenario ini mengizinkan Anda buat tahan sebagian. Tapi untuk entry baru, analisisnya jelas. Tunggu pullback kecil, jangan kejar harga. Oke, itu skenario yang sangat optimis. Tapi rasanya setelah harga loncat hampir 25% dalam sehari, pasar butuh napas kan? Apa itu yang dimaksud dengan skenario kedua yang disebut paling sehat? Persis. Skenario kedua ini, bearish atau konsolidasi. Ini skenario paling umum dan paling sehat setelah lonjakan vertikal. Cirinya khas ya berarti? Sangat khas. Harga berhenti naik atau turun drastis. Dia gerak menyamping dalam rentang yang jelas, misalnya antara 390 sampai 430. Tapi ciri paling penting, dan ini kuncinya, volume transaksi turun drastis. Kenapa volume yang turun itu jadi penting? Gini, saya suka pakai analogi. Bayangkan volume itu kayak tingkat kebisingan di ruangan. Di hari arah, ruangannya bising banget. Semua orang teriak, panik beli. Konsolidasi dengan volume rendah berarti ruangan itu jadi tenang. Oke. Orang nggak lagi panik. Mereka lagi mikir, diskusi, dan mulai setuju pada sebuah level harga baru yang wajar. Pasar lagi mencerna kenaikan kemarin. Ketenangan inilah yang kita cari. Jadi ini skenario ideal buat mulai pertimbangan masuk. Betul, secara bertahap. Baik, itu skenario yang sehat. Sekarang kita bahas sisi gelapnya. Skenario yang paling bahaya, yang kalau terjadi bisa jadi jebakan. Ini skenario distribution. Skenario di mana pesta kemarin ternyata cuma pengalih perhatian. Wah, ciri-cirinya gimana? Sangat jelas dan harus jadi peringatan. Di hari berikutnya, harga langsung ditekan turun dengan kuat, gagal total bertahan di atas 400, dan yang lebih mengkhawatirkan, volume saat harga turun itu tetap besar. Waduh, artinya apa tuh? Ini sinyal yang sangat buruk. Artinya, euforia hari aera ternyata cuma dimanfaatkan sebagai likuiditas atau keramaian oleh pemain besar buat jualan barang mereka dalam jumlah besar. Jadi yang beli itu? Pembeli retail yang telat masuk karena FOMO. Mereka berisiko tinggi terjebak di harga puncak. Saya ingat pernah lihat pola yang sama persis di saham lain beberapa tahun lalu. Semua orang di forum online merayakan. Hari kedua, harganya dibanting turun dengan volume raksasa. Ternyata pesta itu cuma musik pengalih perhatian sementara, para pemain besar diam-diam keluar lewat pintu belakang. Lalu strateginya kalau ini terjadi? Jangan pernah melakukan average down. Kalau pola ini muncul, ada potensi koreksi yang dalam untuk nutup gap awal di area 350 hingga 360. Oke, melihat skenario bahaya itu jadi jelas banget ada waktu yang salah buat masuk. Kapan saat terburuk itu menurut analisis ini? Rasanya udah jelas sih, tapi mari kita tegaskan. Waktu terburuk, dan ini harus digarisbawahi, adalah saat harga lagi kekunci di ARA atau tepat beberapa saat setelah lonjakan ekstrim. Aturan emas yang ditekankan dalam materi Anda itu jangan pernah masuk saat pasar terlihat paling menarik, paling ramai, dan paling euforis. Kenapa begitu? Karena justru di saat itulah risikonya ada di titik tertinggi. Pasar itu nggak menghukum yang terlambat, pasar menghukum yang ceroboh dan impulsif. Sangat masuk akal. Jadi kalau mengejar harga itu strategi yang ceroboh, lalu gimana cara sabarnya? Entry yang ideal itu kayak gimana? Ada 2 pendekatan utama yang disarankan. Keduanya berdasarkan kesabaran. Yang paling aman itu nunggu skenario kedua tadi benar-benar terbentuk, base atau konsolidasi. Harus sabar nunggu ya. Betul. Anda harus sabar nunggu harga gerak penyamping, mungkin 2-5 hari, dan pastikan volumenya turun drastis. Ini konfirmasi emosi pasar sudah dingin. Anda bisa mulai masuk di dekat bagian bawah rentang harga itu. Itu yang paling aman. Lalu pendekatan yang satunya? Yang disebut lebih agresif.
Pendekatan kedua, yang lebih agresif tapi tetap logis, adalah masuk saat terjadi pullback sehat. Ini biasanya terjadi 1-3 hari setelah hari ARA. Pullback sehat itu maksudnya turun tapi pelan gitu ya. Jual yang panik, bukan dibanting turun tapi lebih kayak melandai. Anda bisa masuk pas mulai ada sinyal pantulan kecil, bukan pas candle merah panjang masih terbentuk. Ini kedengarannya kita butuh semacam panduan praktis ya buat ngamatin pasar di hari-hari berikutnya. Analisis Anda menyiapkannya dalam bentuk checklist sederhana kan? Betul sekali, ini kayak ngeliat lampu lalu lintas. Oh, merah, kuning, hijau gitu. Persis, anggap aja gitu. Kondisi A itu lampu hijau, kondisi layak untuk entry. Ini terjadi kalau harga mampu bertahan di atas area support kunci 390-400. Gerakannya tenang. Betul, pergerakan candlenya kecil atau menyamping, dan yang paling penting, volume turun drastis. Ini tanda-tanda skenario base atau konsolidasi lagi terbentuk. Anda boleh mulai masuk bertahap. Oke, itu lampu hijau. Lampu kuningnya gimana? Kondisi di mana kita harus waspada dan nunggu. Itu kondisi B, tunggu. Cirinya, harga masih sangat fluktuatif, naik turun dengan cepat, dan volumenya nggak konsisten. Arahnya belum jelas. Pasar masih ragu-ragu. Betul. Dalam kondisi kayak gini, tindakan terbaik adalah nggak ngapa-ngapain. Lebih baik Anda tunggu 1-2 hari lagi sampai situasinya lebih jernih. Jangan berjudi di tengah ketidakpastian. Dan terakhir, lampu merahnya. Sinyal bahaya. Ini kondisi C, bahaya. Lampu merah yang nyala terang. Tanda-tandanya, harga jatuh lagi ke bawah 390, dan jatuhnya itu disertai candle merah panjang dengan volume yang besar. Ini sinyal distribusi tadi. Sinyal kuat dari skenario distribusi yang kita khawatirkan. Kalau ini terjadi, strateginya simpel. Jangan masuk sama sekali. Lupakan saham ini untuk sementara. Jadi, intinya, untuk hari-hari ke depan, Anda bisa ajukan 3 pertanyaan cepat, ya. Pertama, level kunci 390-400 bertahan nggak? Kedua, volume turun secara sehat nggak menandakan ketenangan? Dan ketiga, pergerakan harganya tenang, bukan panik. Iya, Kalau semua jawabannya iya, baru kondisinya dianggap cukup aman buat dipertimbangkan. tepat. Jadi setelah kita bedah semua ini, kesimpulan utamanya ini sebenarnya bukan soal prediksi harga PBON mau kemana ya. Bukan, ini lebih dalam dari itu. Ini sebuah kerangka kerja untuk Anda. Tentang gimana cara baca perilaku pasar setelah sebuah peristiwa ekstrim terjadi, dan gimana cara beralih dari reaksi emosional jadi pengamat yang strategis. Tepat sekali. Informasi yang paling berharga itu seringkali nggak muncul di hari pertama yang penuh euforia, tapi di hari-hari tenang sesudahnya. Iya. Ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Coba bayangkan pasar saham setelah lonjakan ekstrim ini, kayak lokasi kecelakaan di jalan raya. Oke. Hari pertama, semua orang panik, sirene bunyi, kerumunan datang, suasananya kacau dan penuh emosi. Tapi informasi yang sebenarnya, siapa yang salah, seberapa parah kerusakannya, baru kita dapat setelah polisi datang, garis polisi dipasang, dan para saksi mulai bicara dengan tenang di hari-hari berikutnya. Misi kita bukan ikut dalam kerumunan yang panik itu. Betul. Misi Anda adalah jadi detektif yang datang setelahnya untuk menganalisis fakta dengan tenang. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sebaiknya mengejar peristiwanya yang bising, atau menunggu dan menganalisis struktur yang terbentuk setelah peristiwa itu reda?